masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Anak stunting terbanyak ada di Kabupaten Pasaman Barat. Warga Sungayang, Tanah Datar, kenang masa kecil dengan upacara bendera raksasa di puncak Gunung Kasumbo. Dorit tak berkutik saat sejumlah polisi berpakaian bebas menjatuhkannya di Jalan Baru Indarung, sekitar 15 km dari pusat kota Padang pada Jumat sore pekan lalu. Polisi menemukan 1 paket sabu-sabu yang hendak dibuangnya sesaat sebelum dirinya dijatuhkan polisi. Karena polisi menemukan barang bukti, Dorit pun pasrah dan berterus terang pada polisi. Polisi kemudian melanjutkan penggeledahan ke tempat tinggal tersangka yang tak jauh dari lokasi penangkapan. Di tempat tinggalnya itu, polisi menemukan 11 paket sabu-sabu siap edar. Hasil pemeriksaan sementara, Dorit mengakui jika dirinya mendapatkan sabu-sabu tersebut dari rekannya yang dipesan melalui telepon. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat, kemudian kita kembangkan, sudah satu kita lakukan penangkapan dengan cara transaksi, kemudian kita lakukan penggeledahan rumah, kita dapat 12 paket. Kalau untuk TKP di daerah Indarung, kalau untuk proses masih kita kembangkan. Kalau untuk TKL Solo Kupang, residivis dengan tindak pidana yang sama. Dorit merupakan residivis atas kasus yang sama dan baru bebas dari penjara beberapa waktu lalu. Kasus ini menjadi bukti jika pembinaan terhadap penghuni lembaga pemasyarakatan tak maksimal. Kini, Dorit diperiksa intensif di Mapolresta Padang. Polisi memburu bandar besar yang memasok sabu-sabu kepadanya. Alfi melaporkan dari Padang. Puluhan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Kota Padang dan Pariaman mengikuti donor darah yang dipusatkan di Lembaga Pemasyarakatan Pariaman. Tidak semua peserta yang bisa diambil darahnya, karena harus diperiksa kesehatannya terlebih dahulu oleh petugas kesehatan dari Palang Merah Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan darah di Kota Pariaman, agar yang membutuhkan darah tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan darah. Menurut Ketua PMI Pariaman, Mulyadi, persediaan darah di Pariaman jauh dari kata cukup. Dalam sebulan, rata-rata dibutuhkan 100 hingga 150 kantong darah, sedangkan persediaannya cuma 20 hingga 30 kantong darah. Rata-rata itu sebulan itu ada di kisaran 100 sampai 150 kantong sebulan itu untuk kebutuhannya. Sementara stok yang ada itu variatif, kadang-kadang ada 30, kadang ada 20. Donor darah di lingkungan Kemenkumham baru dibatasi pada petugas saja, sedangkan narapidana belum dibolehkan karena dibatasi oleh aturan. Kepedulian seluruh ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM terhadap kebutuhan masyarakat akan darah ini terpenuhi. Dan memang kalau di dalam Kemenkumham itu ada warga binaan, tapi memang di aturan kesehatan itu warga binaan belum diizinkan untuk mendonorkan darahnya. Donor darah tersebut mengumpulkan 37 kantong darah dari berbagai jenis golongan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Bagi warga Sungayang, Tanah Datar, sekitar 10 km dari Batu Sangkar, Gunung Kasumbo punya kesan tersendiri. Sejak dulu, gunung ini menjadi objek wisata andalan mereka.
Sebagian besar warganya pernah mendaki gunung setinggi 300 meter tersebut. Tak hanya sekali, tapi hampir tiap pekan mereka beramai-ramai mendaki puncaknya. Hal yang sama juga dilakukan warga pada Minggu pagi. Ribuan warga berdatangan ke Gunung Kasumbo untuk mengikuti upacara pengibaran bendera raksasa. Tua muda, remaja, hingga anak-anak ikut berbaur dengan warga lainnya. Bagi anak muda, mereka berlarian menuju puncak Gunung Kasumbo, namun tidak bagi warga yang berusia lanjut. Meski terengah-engah dan dibantu tongkat, mereka tetap semangat untuk mencapai puncak Gunung Kasumbo tersebut. Rangka untuk mengenang, jadi mengenang masa kecil sesama teman-teman untuk bermain ke Gunung Kasumbo. Rangka mengingati mengibarkan bendera Sangsaka merah putih, yang mengingat masa kecil sama teman-teman. Ya sering Ibu kesini berarti waktu kecilnya ya Bu ya? Ya. Main di sini ya Bu ya? Main ke sini, sering main sama teman-teman. Jadi mengingat masa lalunya, masa kecil. Nostalgia dari masa kecil kami. Di sini dulu kami ya hampir tiap minggu naik ke puncak ini sesama besar waktu kami masih di SD dan SMP. Di puncak Gunung Kasumbo, warga mengibarkan bendera raksasa. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Tanah Datar, Eka Putra. Dalam rangka HUT RI yang ke-78, masyarakat Sunganyang, khususnya Jorong 2 Sunganyang, mengadakan penaikan bendera merah putih di puncak yang tertinggi di Kecamatan Sunganyang ini. Ini bagi masyarakat di sini ada satu kenangan di masa kecil yang dulu bermain di sini, banyak kenangan di sini, dan tentu untuk mengingat kenangan ketika kecil itu, masyarakat di sini mengadakan suatu tradisi, yaitu menaikkan bendera merah putih dengan ukuran yang sangat besar, yaitu ukuran 5,5 sampai 7,5 meter di puncak Gunung Kasumbo ini. Pengibaran bendera di Gunung Kasumbo ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh warga Sunganyang sejak beberapa tahun yang lalu. Selain untuk memeriahkan kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, kegiatan ini juga untuk mengingat masa kecil. Alasan kami pemuda Nagari Sunganyang melaksanakan pengibaran bendera ini di puncak Kasumbo ini intinya adalah untuk mengenang masa kecil bagi masyarakat Sunganyang, di mana lokasi puncak Kasumbo ini adalah tempat bermain bagi masyarakat Sunganyang dan luar biasa dengan keindahan alamnya. Kemudian juga tentu salah satu alasannya adalah untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan warga masyarakat Sunganyang khususnya. Aksi yang dilakukan warga Sunganyang bisa menjadi inspirasi bagi warga lainnya, bahwa kenangan masa kecil bisa diselaraskan dengan kegiatan memeriahkan kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.